Wow, wow, wow. Kok nggak tepuk tangan? Ada artis di sini, harus tepuk tangan. Pak, tadi kita udah lihat polling, Pak. Ya. Sekarang kita lihat hasilnya, Pak. Silakan. Anda punya seorang sahabat yang hidupnya susah, tetapi selalu menolak nasihat, suka menghujat, dan menyalahkan ketidakadilan dunia. Apa sikap Anda kepadanya? Hasil pollingnya nih, Pak. A, 66%, Pak. Super sekali. Super, Pak. B, itu ada 24%, Pak. C, berdoa bersama untuk mengeluarkan makhluk halus yang menguasainya. Ada nilainya, Pak. 10%. Bagaimana nih, Pak? 66, 24, dan 10. Super sekali. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk mereka. Siapkan mikrofonnya. Sudah. Yang pilih A, siapa? Anda pilih. Siapa yang akan saya tanya? Ya, terima Silakan. Ya, terima kasih. Kenapa saya memilih A karena saya akan menasehati dia karena dia sahabat saya. Karena seperti kita juga pernah dengar ada pepatah, batu saja ditetesi air, setiap saat dia akan berlubang. Betul sekali. Apalagi sahabat kita Betul, sendiri. berdiri di situ ya. Berapa lama batu itu lubang? Kalau kita menyayangi sebagai sahabat, kita tidak akan terus merasa lelah untuk Betul menasehatinya sekali. agar dia berubah. Silakan duduk. The fear of offending. Takut menyinggung perasaan orang lain is greater than the fear of death. Karena kita takut menyinggung perasaan orang lain. Gak enak sungkan ikut-ikut semobil dengan orang mabuk yang nabrak orang lain. Lihat tuh. Kita itu mementingkan kekhawatiran melukai perasaan orang sampai bersedia hidup tidak ada gunanya ngurusi orang yang mempersulit hidupnya sendiri. Pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas kualitas hidupnya sendiri. Sehingga bantulah dengan batasan kepentingan kita. Supaya kita tidak mengurangi hak orang lain yang lebih mudah dibantu. Kalau begitu, yang B, siapa tadi? Menjauhkan diri untuk berfokus pada yang lebih penting. Saya menjawab B karena pada dasarnya kalau kita menasihati orang, dia bebal juga. Pada akhirnya kita memberi pelajaran bahwa silakan Anda tanggung sendiri. Jadi kalau saya berhenti sampai di situ, tujuannya ya supaya dia paham gitu. Berarti Bapak sudah mencoba. Iya, betul. Super sekali. Dengan sikap saya seperti itu, berharap dia sadar dengan sendirinya. Melihat sikap saya yang tidak terus memanjakan dia gitu. Super sekali. Dan orang-orang yang mempunyai konsep batu itu lubang kalau ditetesi, harus memberikan waktu berlubang kalau ditetesi, harus memberikan waktu. Kadang kita sedang ngurusi yang lain dulu lalu lihat sudah berubah nggak? Oh belum, ya udah. Ya toh, karena ada hal yang lebih penting. Dan itu yang memilih adalah 24%. Bapak mewakili itu. Terima kasih banyak. Yang 10% yang mendoakan supaya makhluk halusnya pergi. Siapa itu? Untuk yang pilihan nomor C, berdoa bersama untuk mengeluarkan makhluk halus yang menguasainya. Ketika kita berulang kali bahkan bertahun-tahun sudah menasihatinya, tetapi tetap saja bebal, paling enggak ada yang salah di dirinya gitu. Dan itu tidak bisa dilihat di dunia nyata gitu. Mohon Anda berdiri sebentar, Pak. Jadi ini kursi begitu, lalu teman Anda didudukkan di sini, lalu teman-teman semua berdiri di sini. Bilang kamu duduk manis ya, kita mau doakan supaya itu setan di sini keluar. Begitu. Betul. Ya. Dan yang Terus terbaru... teman Anda diem aja di studio. Jadi temannya ini bukan hanya meletihkan, temannya juga aneh. Okay? Tetapi tidak apa-apa kan kita gunakan semua upaya ya Pak ya? Betul. Dan kalau Bapak tahunya hanya ngusir setan ya itu aja. Good, super, kita berikan tepuk tangan.
kadang-kadang memang orang harus dibuat merasa lucu. Kalau dia didudukkan lalu semua orang berdiri di depannya bilang, kenapa gitu? Kita mau mendoakan supaya makhluk halus di badanmu itu keluar. Kenapa? Kamu ngeyelan. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu dia sadar bahwa dia telah mempersulit orang sampai teman-temannya berlaku tidak masuk akal. Itu. Wow. Oke, ada yang mau nanya? Oh, ibu yang di belakang. Saya Ani dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari. Ya. Makin jauh Pak, makin my jauh. God. Hebat. Ya. Alhamdulillah saya sudah menjalankan tugas sebagai guru bimbingan kanseling 14 tahun di salah sebuah SMP di Kota Madia Kendari. Saya jadi capek dengan permasalahan siswa yang setiap hari itu lagi, dan itu lagi. Betul. Mohon pencerahan Pak Mario Teguh. Terima kasih. Banyak dokter yang setelah beberapa saat takut rumah sakit. Sudah tahu itu? Mengapa? Takut mereka menyerap semua penyakit yang ada di rumah sakit. Ya. Banyak penasehat takut akhirnya berhenti menjadi penasehat. Kenapa? Takut menyerap masalah dari orang-orang yang meminta nasihat. So, ibu, jadilah bunga teratai yang tetap indah, bersih, walaupun air di bawahnya kotor. Tugas ibu bukan untuk memasukkan masalah orang lain ke hati Anda, lalu Anda menjadi sama sedihnya, sama marahnya dengan orang lain. Tetapi meneladankan keanggunan jiwa yang gagah walaupun ada masalah. Ya toh, sekarang masalahmu ini, sekarang gini. 10 tahun lagi, kamu jadi orang lebih besar? Ya. Lebih kaya? Ya. Pangkatnya lebih tinggi? Ya. Masalah ini kecil nggak nanti? Kecil. So bersikaplah sebesar harapanmu nanti sehingga masalahmu hari ini kelihatan kecil. Ya. Itu. Super. Nggak sia-sia Mongol di sini. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dalam acara Mario Teguh Golden Ways. Yang bisa dipermak. Tukang permak terbaik dalam kehidupan itu wanita.